Halo, selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi. Oke, jadi siang ini setelah makan siang ya, untuk teman-teman yang belum makan siang jangan lupa makan siang. Tadi saya lumayan gabut dan saya coba untuk membuka TikTok ya. Jadi sangat-sangat inilah TikTok sangat menghibur. Jadi tadi kebetulan saya melihat ada video dari apa ya kreator yang membuat tentang ini ya apa mungkin dia lagi trading koin kripto KNC. KNC lah. Oke, setelah saya lihat ternyata dia di sini sedang mengalami floating, ya dia sedang mengalami floating loss 187 dolar. Ini mungkin sekitar 2 juta lebih, mungkin 3 juta, nggak tahu juga ya, sekitar segitulah, 2 juta lebih. Dan menurut saya ini, ya ini menurut saya loh ya, menurut saya tidak menyalahkan siapapun. Menurut saya ini adalah salah satu eh, proses trading yang salah, ya, proses trading yang salah. Kenapa? Karena menurut saya mengalami floating loss sebesar ini itu untuk seorang trader itu sangatlah fatal. Kenapa? Yang pertama adalah ini adalah risiko yang sangat tinggi, teman-teman. Bayangkan aja teman-teman dalam satu hari atau baru bangun tidur, teman-teman sudah mengalami floating sebesar 2 jutaan. Nah, itu kan kalau kita pikir-pikir, ya, uang 2 jutaan itu jika hanya hilang begitu saja, saya rasa akan sangat tidak bermanfaat. Ya, tapi saya akan coba membahas, oke, dari perspektif saya. Karena saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ya, cuman saya di sini sharing ya. Saya di sini sharing biar teman-teman mungkin bisa mendapatkan pandangan dan bisa memperbaiki proses tradingnya yang lebih baik. Oke. Jadi di sini di koin KNC dia melakukan posisi short. Oke. Jadi kita coba cek dalam chart. Oke. Di sini tadi saya ngecek di situs yang namanya CoinMarketCap. Ya, jadi ini semacam suatu situs yang memberikan informasi tentang kripto, tentang koin gitu ya. Nah, jadi saya coba cek KNC, ternyata KNC ini dari Kyber Network ya. Dan kalau kita lihat di sini dia seperti DeFi atau apalah intinya suatu project kripto lah tentang DeFi, tentang DAO atau apa decentralized segala macam lah. Nah, cuman di sini saya melihat bahwa Kyber Network ini dia rankingnya sekitar 117. Jadi sebenarnya termasuk koin yang memiliki market cap yang lumayan besar lah, saya rasa. Oke, kita lihat langsung di chart ya. Di sini saya menggunakan website TradingView ya. Jadi ini semacam website untuk analisa teknikal. Untuk teman-teman sebagai seorang trader pasti sudah mengenal ini apa aplikasi TradingView ya. Karena ini juga gratis, teman-teman bisa menggunakannya untuk menganalisa sebelum teman-teman trading. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di sini pada koin KNC ya. Oke, koin KNC di sini memang mengalami penurunan hari ini ya, atau dari kemarin ini sudah beberapa hari mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat dari trend weekly-nya ya sebenarnya KNC ini pernah menembus resisten di sini ya, teman-teman. Dia pernah menembus resisten di sini, tetapi ternyata terjadi false break ya, atau kalau kita bilang mungkin ini adalah double top lah ya. Jadi ada top yang kedua dan top yang pertama dan dia turun. Jadi ini seperti double top ya. Jadi saya rasa ini mungkin KNC ini kemarin sempat terjadi suatu kenaikan yang signifikan dari sini ya. Kenaikan yang signifikan setelah dia mondar-mandir di area support dan kemudian dia naik, dia false break, dia turun. Nah, sekarang kita ingin menganalisa ya. Nah, ini pada time frame weekly ya. Jadi ini weekly, gambaran weekly. Berarti ini gambaran besar lah ya. Tapi tidak mungkin kita trading dengan time frame weekly karena resikonya terlalu besar juga ya. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita lihat dan kita tandai coba support terakhirnya adalah di sini. Nah, tadi support terakhir adalah di sini. Oke. Saya coba tandai supportnya di sini. Oke. Kemudian kita punya resisten di sini ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya harga itu masih mondar-mandir di area range ini ya. Di harga 1 dolar ke 2,8 dolar mungkin ya, sekitar segitulah ya. Nah, setelah kita lihat baik-baik sebenarnya kalau menurut ilmu teknikal saya ya, saya melihat bahwa harga ini sebenarnya kemarin itu sempat mengetes area support yang ini ya, sehingga dia sempat naik naik ke sini. Oke. Tapi kalau kita lihat kenaikannya ini tidak impulsif gitu, tidak punya momentum yang kuat. Ya, kalau kita lihat dari sini ke sini, ini
harga itu sebenarnya seperti compression ya. Harga itu seperti naik, namun volumenya kecil gitu. Naik pelan-pelan, pelan-pelan, pelan, kayak gitu ya. Nah, kalau saya hapus saja di sini, oke, saya hapus dulu ininya. Saya melihat, oke, bahwa di sini adalah ada satu bearish flag, oke. Ada satu bearish flag, bearish order flow. Nah, jadi harga kemarin itu dia datang ke sini, pertama kali dia datang, yaitu di sini, harga sempat turun, kemudian harga naik lagi. Oke, harga naik lagi, ya, di sini. Nah, sekarang kita analisa. So, target kita sebenarnya, jika kita melakukan posisi short ya, target saya adalah di harga harga 1,4 dan harga 1,2. Ini untuk kita posisi ya swing pendek lah, swing-swing sedang. Karena target jangka panjangnya mungkin harga itu potensi akan ke bawah lagi ya, akan menembus support support masa lalunya yaitu di bulan-bulan Mei lah. Oke. Sekarang kita analisa pada time frame 4 jam. Ya, kita time frame 4 jam kita analisa. Nah, di sini saya akan memperkecil view saya ya. Saya akan memperkecil view saya. Jadi saya akan mengambil aja area yang ini. Oke, saya lihat ke kanan. Oke, jadi harga kemarin itu tertahan di sini ya. Oke, saya ambil yang ini aja. Oke. Jadi kemarin itu harga tertahan di sini ya, di flag, bearish flagnya. Dia sempat breakout. Dia sempat breakout di sini. Ya, dia sempat breakout pada resistannya yang di sini. Oke, dia sempat breakout ya. Tetapi ternyata di sini dia tidak kuat ya dan dia turun ya, dia turun. Jadi ini seperti double top juga. Oke. Sekarang kita analisa what kind of setup ya, what kind of setup yang bisa kita dapat dari opportunity seperti ini. Oke, kita pindah pada time frame 1 jam. Oke, seperti kita lihat pada time frame 1 jam ya, setelah harga breakout itu ternyata harga itu turun ya. Harga turun ke sini dan pada saat harga turun ke sini, harga itu tidak kuat menahan ya di sini. Karena base di sini ya atau zona orang bilang zona demand atau apapun itu FTR saya bilang dia ternyata tidak kuat menahan dan terjadi satu engulf ya. Jadi ada semacam fake out di sini harga turun kemudian dia naik lagi. Nah, tetapi di sini saya sudah menganggap ini adalah engulf. Ya, yang gimana engulf itu ada terjadi satu sinyal bahwa zona ini sudah tidak kuat menahannya. Oke, dan ternyata ya harga naik. Harga naik dulu, koreksi dan harga tertahan pada area sini ya. Harga tertahan pada area resistennya ya atau PRZ-nya. Oke. Jadi harga tertahan pada area PRZ-nya, kemudian setelah kita kecilkan time frame-nya ya. Harga itu seperti fake out, teman-teman. Ya fake out, di sini ada banyak sekali resisten ya. Di sini ada banyak sekali resisten, ada satu, ada dua, ya, ada tiga resisten ya yang dilewatin kemudian market turun. Nah, ini adalah salah satu pola fake out ya. Mungkin kalau saya tidak sibuk dan ada kesempatan saya akan coba memberikan beberapa edukasi atau beberapa penjelasan teori tentang fake out atau whatever itu ya. Ya, semoga diberikan waktunya. Oke. Saat harga melakukan fake out dan masih tertahan pada area ini ya RZ, dia ternyata melakukan engulf di sini ya. Jadi harga itu melakukan engulf yang dimana ini adalah level terakhir sebelum harga itu fake out ya. Gitu loh. Jadi ini adalah engulf. Ya, ini adalah konfirmasi kedua pada time frame yang lebih kecil, pada zona yang lebih kecil, pada range yang lebih kecil bahwa memang harga di sini memang sepertinya ya ingin turun. Nah, tapi ya kita tetap harus menganalisa ya. Kita tidak boleh asal-asal masuk ke market tanpa memiliki plan ya, tanpa memiliki plan itu sangat berbahaya. Oke, saya pindah ke 15 menit. Nah, setelah saya lihat baik-baik, ternyata harga itu ya dia tertahan pada area ini ya, pada area kalau kita bilangnya itu adalah bearish flag limit. Kita sebutnya gitulah. Bearish flag limit atau bearish order flow. Nah, setelah kita lihat baik-baik juga, ternyata harga itu fake out. Fake out dari sini. Karena di sini harga memiliki resisten pertama dan di sini adalah resisten kedua. Ya, di sini ada fake out. Ya, jadi kalau saya mungkin dengan beberapa murid yang saya ajarkan, kami akan mencari posisi short pada area sini ya. Karena pada time frame besar, area sini adalah area apa ya? Kita sebutnya itu candle double maru atau engulfing ya. Engulfing ada suatu engulfing di sini ya. Jadi di sini ada supply atau ada order ya yang menunggu harga itu mengambil di sini setelah dia engulf ya.
Jadi kami akan melakukan posisi sell di sini. Oke. Kemudian apakah hanya di sini opportunity-nya? Mungkin kalau saya setelah harga bereaksi dan harga turun, harga menembus area demand atau FTR di sini ya. Jadi di sini terjadi angle juga teman-teman ya. So kita bisa mencari setup selanjutnya dengan mencari area flag terdekat ya. Di sini seperti kita lihat teman-teman ya, di sini terdapat satu flag terdekat dan itu sejajar dengan area support yang di break ya. Seperti teman-teman tahu bahwa sudah banyak yang mengajarkan apabila ada support yang di break, maka dia akan menjadi resisten ya. Jadi kalau saya mungkin akan mencari sell juga di sini jika ketinggalan di sini ya. Dengan target tadi ada dua area target yaitu di 14 dan 12. Jadi menurut saya ya, menurut saya, kalau kami melakukan posisi short itu di tanggal 17 atau 18, hari ini mungkin kami sudah exit ya. Bukan berarti exit dan tidak turun lagi. Oh, enggak. Gitu. Dalam trading kita memahami bahwa harga itu tidak selamanya akan turun terus ya. Pasti ada terjadi koreksi, pasti ada terjadi pullback. Jadi, ya sebagai trader yang baik, kami sangat memahami ya behavior seperti itu dan kami mengikuti aturan kami yaitu exitlah pada waktu yang tepat, exitlah sesuai target. Jangan serakah, ya kan? Jangan mau dikendalikan sama emosi gitu loh ya. Jadi sebagai seorang trader itu penting untuk mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita ya. Karena serakah ya, fear and greed gitu. Serakah dan ketakutan itu adalah dua hal atau suatu perilaku emosional yang tidak akan pernah bisa manusia buang. Ya, teman-teman harus ingat itu. Jadi sebagai seorang trader yang baik, wah kita nggak bisa itu menghilangkan perasaan serakah dan apa namanya dan takut. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya dengan cara mengikuti sistem yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, saya sudah membangun sistem saya dari tahun 2020. Saya sudah melatih diri saya untuk disiplin. Ya, walaupun saya hanya cuan sedikit, tapi saya bersyukur daripada saya serakah dan berakhir saya loss, saya floating loss, yang ada malah itu memberikan emosional, rasa takut, rasa panik, rasa cemas, dan rasa kecewa ke dalam diri saya sendiri. Jadi sebagai seorang trader, kita harus mengutamakan yang namanya emosional ya. Jangan sampai termakan pancingan dari market, oke? Jadi seperti yang saya lihat di sini teman-teman kita tadi yang apa kreator dari TikTok tadi saya lihat bahwa mungkin dia punya plan lain, oke, tapi kalau menurut saya untuk melakukan sell atau short dalam kondisi harga itu sudah bottom itu sangatlah beresiko tinggi, oke. Jadi kalau kita hitung risk reward jika kita misalnya mengambil posisi kemarin kira-kira berapa ya? Oke. Nah, saya tidak mengambil posisi ini teman-teman karena saya mungkin hanya trading pada Ethereum dan Bitcoin aja ya. Koin-koin yang market cap-nya top 10 mungkin atau top 20. Nah, kalau koin-koin yang sudah top 100 itu kan saya nggak bisa pantau semuanya teman-teman. Kita punya kemampuan yang terbatas gitu loh. Jadi kalau kita TP1, kita dapat 1:35 dan 1:17. Ya, untuk teman-teman yang bertanya, wah risk reward-nya kok besar? Ya, well, dari tahun 2020, ya, saya memang tradingnya seperti ini ya. Dari tahun 2021 juga saya memperbaiki beberapa metode. Memang saya banyak kena stop loss juga, tetapi sekali saya benar, saya memang mendapatkan risk reward yang lumayan besar. Tapi menurut saya sebagai seorang trader itu kita tidak hanya melihat dari sisi risk reward ya, tapi kita melihat dari sisi apakah trading style itu cocok, apakah metode itu cocok, apakah teknik itu cocok, dan apakah itu cocok dengan emosional kita. Ya, sebab setiap manusia itu memiliki pendapatnya masing-masing, ya kan, perspektifnya masing-masing, dan itu adalah hak mereka. Kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa nyuruh mereka apa mengikuti apa yang kita inginkan ya. Jadi setiap trader itu harus punya decisionnya masing-masing. Nah, itu wajib lah. Apalagi trader tersebut adalah trader yang memang full time ya. Jadi dia memang harus sudah mempersiapkan plan-plannya dengan matang. Oke. Jadi menurut saya untuk KNC ini ya untuk saya ya sudah mencapai target satu dan target 2 ya, yaitu di support yang ini dan di support yang ini ya. Kalau teman-teman tanya apakah ini akan lanjut turun, menurut saya mungkin iya karena dia sudah menembus dua support dan mungkin dia akan menuju support yang terakhir ini yang paling bawah dan mungkin dia akan turun ke support yang paling bawah lagi atau ke area sini ya. Nah, cuma kita lihat saja, kita tidak bisa memprediksinya dengan hitungan jam karena ini adalah time frame yang sangat besar. Kita mungkin butuh 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu untuk melihat pergerakan harga yang sesungguhnya. Oke, saya harap teman-teman bisa menerima ini ya pendapat saya dan teman-teman bisa belajar dan bagaimana cara saya trading ya seperti ini teman-teman. Nggak terlalu ribet lah.
Tapi memang cara trading kami IGFX itu adalah pertama kami selalu menunggu konfirmasi. Terus yang kedua, kami selalu mengikuti aturan dan kami tidak melanggar aturan. Jadi yang paling penting itu aja sih, konfirmasi, kemudian harus punya sistem, punya rule, punya SOP, dan jangan pernah melanggar SOP tersebut. Karena kita tahu bahwa resiko yang paling besar kita bisa dapatkan adalah satu, kalau nggak kerusakan mental, duit habis ya. Jadi gitu. Jadi menurut saya, teman kita ini content creator, saya rasa, menurut pendapat saya, ini sangat risiko jika dia langsung masuk pada posisi bottom ya, dan dia menggunakan leverage 50 kali yang dimana itu menurut saya sangat besar. Ya, sangat besar itu. Karena ya tergantung ya, tiap orang beda-beda loh ya. Tapi menurut saya ini sangat besar dengan leverage yang seperti ini ya. Dan ini sudah floating loss hampir 2 jutaan. Saya rasa itu sangat fatal. Oke, tapi untuk Mas Creator, jika modal dia memang besar, ya is oke ya. Ini kan tergantung sistem masing-masing ya, tergantung sistem masing-masing. Oke, cuman saran saya sebagai seorang trader, kita harus berani. Yang pertama adalah mengatur resiko dan pakai batasan resiko ya. Jadi kita harus punya apa ya, sistem untuk mengatur berapa resiko yang kita pakai, dan kita harus punya batasan teman-teman ya. Kita nggak boleh termakan FOMO ya, atau perasaan-perasaan takut ketinggalan. Jangan. Ya, itu jebakan yang dari tahun 2020 saya trading itu saya sudah melaluinya. Ya, yang dimana saya takut ketinggalan, saya takut nggak dapat uang, saya takut nggak profit. Yang ada apa? Kekecewaan. Kekecewaan itu yang saya rasakan. Dan dari situ saya sudah stop, tobat. Ya, tobat artinya saya memang harus menjalankan suatu sistem yang benar-benar saya ikuti, saya disiplinkan, dan saya tidak mau merubah atau melanggar sistem itu. Ya, karena saya tahu bahwa trading ini resiko tinggi. Ya, oke, itu saja mungkin review dari saya untuk KNC USDT. Semoga teman-teman tetap cuan, tetap sehat ya. Jangan lupa makan siang, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Thank you.